Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Keluarga nelayan yang tenggelam pasrah karena korban tak kunjung ditemukan. Buka keterisolasian, Presiden Joko Widodo resmikan Bandara Ewer, Kabupaten Asmat. Saya nyatakan diresmikan. Festival Danau Sentani yang berlangsung selama 2 hari resmi dibuka. Tim SAR Pos Kaimana mengevakuasi 5 penumpang perahu cepat yang terbalik di Pulau Mandais, Kaimana, Papua Barat. Kapal ini membawa 18 penumpang. Dalam musibah tersebut, 12 penumpang berhasil menyelamatkan diri, sementara 6 lainnya tewas tenggelam. Ke-6 penumpang langsung dievakuasi ke RSUD Kaimana, lalu diserahkan ke keluarga masing-masing. Pembegalan terjadi di Jalan Seringgu Jaya, Merauke. Rekaman CCTV memperlihatkan 2 orang pemuda memeras seorang ibu rumah tangga yang sedang mengendarai motor. Pelaku mencegat dan menghentikan paksa motor korban, namun korban nekat melarikan diri. Pelaku kemudian mencari sasaran lain, juga seorang ibu rumah tangga. Simpatisan organisasi Papua Merdeka kembali ke pangkuan NKRI. Mereka menyerahkan 4 pucuk senjata api jenis Mauser beserta 3 butir peluru kaliber 7,62 di perbatasan Papua New Guinea. Tercatat sudah 3 kali dalam tahun ini, simpatisan OPM atau KKB menyerahkan senjata api dan amunisi, yakni pada bulan Mei, Juni, dan Juli 2023. Penyerahan senjata oleh KKB ke tentara tidak lepas dari peran tim khusus Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas Batalion Infanteri 132 Bima Sakti yang terus memantau penyelundupan senjata api dan amunisi di perbatasan Indonesia. Selama 8 bulan, Satgas Pamtas juga melakukan pembinaan teritorial untuk menyejahterakan masyarakat setempat, seperti membuat sumur bor, membagikan sembako, serta perlengkapan belajar bagi murid sekolah. Enam awak kapal motor Farida Indah akhirnya ditemukan selamat. Selama 14 hari mereka terombang-ambing di perairan Kaimana dan Dobo sebelum diselamatkan kapal berbendera Singapura. Saat ditemukan, ke-6 ABK ini terapung dengan rakit dalam kondisi lemas. Tim SAR Pos Kaimana mengevakuasi ke-6 ABK ke RSUD karena salah satu korban kritis. Rencananya ke-6 awak akan dibawa ke Timika setelah kondisi mereka membaik. Ribuan warga Merauke berebut beras bantuan pemerintah. Warga sudah antre sejak pukul 6 pagi dan pembagian beras dimulai 10 pagi. Sehingga mereka baru bisa pulang membawa beras 10 kg pada sore hari. Mereka berusaha berada di kursi terdepan. Bahkan di antara mereka ada lansia yang 6 jam berdiri menantikan giliran. Petugas kantor pos Merauke berulang kali mengarahkan warga agar tertib dan antre sesuai nomor urut. Sejumlah orang tua siswa mendaftarkan anaknya di SMP Negeri 2 Merauke kecewa. Pasalnya anaknya tidak lolos, padahal tempat tinggal mereka berada di kawasan yang masuk zona SMP Negeri 2. Mereka mempertanyakan sistem zonasi yang menurut mereka tidak berjalan sesuai aturan.
Tahun ini SMP Negeri 2 Merauke menerima murid untuk 9 kelas. Satu kelas berisi 30 siswa. Negara yang lain untuk bicara dengan Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mertens, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil. Pilot asal Selandia Baru tersebut masih disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya di daerah yang hingga kini tidak diketahui. KKB meminta uang tebusan 5 miliar rupiah untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mertens. Upaya negosiasi sudah dilakukan polisi sejak 5 bulan lalu dengan bantuan tokoh adat dan tokoh masyarakat. Namun KKB tetap bersikeras menuntut Papua merdeka. Tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua tengah berupaya mengidentifikasi 6 jenazah korban jatuhnya pesawat Sam Air di Yalimo, Papua Pegunungan. Tim sudah mengirim sampel DNA korban ke Laboratorium DNA Pusdokes Polri, Cipinang, Jakarta Timur. Kondisi jenazah hampir 100% hangus terbakar dan sebagian tubuh sudah tidak utuh sehingga sulit dikenali. Selain beras, harga bahan pokok di Merauke juga masih tinggi, padahal perayaan Idul Adha sudah berlalu. Dari pantauan di Pasar Wamanggu, harga bawang merah setelah Idul Adha justru naik dari Rp55.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Bawang putih naik dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara harga cabai kecil saat ini berkisar Rp100.000 per kilogram. Cabai besar dijual antara Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambi.